Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mencoba mengomentari program pendidikan strategis yang digagas oleh Mendikdasmen. Beliau di hadapan Pak Prabowo pamer program strategis pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian yang kedua, smart classroom. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan teknologi. Kemudian yang keempat, pagi ceria. Di mana pagi ceria ini berbentuk senam pagi bersama-sama sebelum melakukan pembelajaran. Yang terakhir itu ditambahkan tadi ada senam otak. Jadi mereka telah makan siang gratis, mereka akan melakukan senam otak. Kalau menurut pendapat saya, program ini sama sekali khususnya bagi kami yang mayoritas orang Islam, ini sangat kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang sangat tepat? Mestinya kalau untuk pembelajaran, menurut pendapat saya, untuk anak-anak SD, SMP, SMA, itu yang perlu diprioritaskan. Tahap pertama, khususnya di anak SD, itu adalah pembelajaran tentang akhlak atau doktrin akhlak. Jadi akhlakul yang karimah. Karena apa? Banyak sekarang anak sekolah percuma pinter, percuma gelarnya tinggi, tetapi dia tidak berakhlak. Tapi dia tidak bermoral, suka tawuran remaja lah, tawuran sekolah, kemudian narkoba, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan kalau besar, dia korupsi lah. Nah ini kan, itu karena dari awal tidak diajarkan akhlak, bagaimana sopan santun, juga terhadap guru, terhadap orang tua. Coba rekan-rekan lihat, anak-anak pelajar kita, anak-anak sekolah kita, apakah dia memiliki moral nggak terhadap orang tuanya? Gimana dia sikapnya sama orang tuanya? Gimana sikapnya dia sama gurunya? Malah gurunya diajak berkelahi, orang tuanya pun kadang-kadang diajak berkelahi. Inilah menurut saya yang perlu ditekankan pelajar SD, SMP, dan SMA. Itu akhlak itu harus selalu dibawa. Kemudian yang kedua, yang perlu ditekankan, yaitu agama. Jadi pembelajaran jangan pagi ceria, pagi mengaji yang benar. Jadi pagi-pagi belajar mengaji, menghafal Quran, itu yang benar. Bukan pagi ceria. Mungkin pagi ceria setiap hari Jumat sekali aja cukup. Jadi tidak perlu setiap hari. Kemudian yang ketiga, bahasa. Jadi yang perlu wajib bahasa anak SD, SMP, dan SMA kita itu basic bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Dan ditambah bahasa kalau bisa, bahasa Jepang atau bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena pengalaman kita, banyak sarjana-sarjana kita, kalau tidak percaya silahkan cek, S1, S2, bahkan S3, tidak mengerti bahasa Inggris. Padahal referensi ilmu pengetahuan itu mayoritas dari bahasa Inggris. Gimana kalau kita nggak bisa bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris itu penting untuk bahasa internasional. Banyak orang yang sarjana, blow-on nggak ngerti bahasa Inggris. Mestinya 3 dulu itu, baru yang lain tambahan. Misalnya kalau di SMA ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, baru itu. Demikian juga di SMP ada penekanan mungkin pelajaran yang lain apa, misalnya masalah PPKN kalau zaman dulu, mungkin masalah matematika, biologi, kimia, baru silakan. Tapi 3 hal tadi itu tidak perlu dilewatkan, SD, SMP, SMA, dan itu dikasih waktu jam yang cukup. Kalau ingin negara kita berhasil, akhlak, maka mereka akan menjadi rakyat dan bangsa yang terhormat. Bukan bahasa yang sebaliknya, bangsa yang biadab. Sekarang lihat sekarang, serangan medsos yang begitu luar biasa, sehingga banyak anak-anak kita yang menerjemahkan itu tanpa menggunakan akhlak dan moral dia. Sehingga akan menjadi
anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan bangsa. Percuma pinter, percuma punya gelar sampai dokter, tapi akhlaknya tidak baik. Akhlak nomor satu. Setelah itu agama. Karena dari agama itu orang bisa mengendalikan mana yang baik, mana yang buruk. Dan penilaian baik dan buruk itu yang paling tepat adalah menurut agama. Bukan menurut kata orang, bukan menurut kata medsos. Agama. Bukan berarti kita nggak taat hukum, tidak. Orang taat agama, berarti dia taat hukum mestinya. Orang yang taat agama, tidak taat hukum, itu berarti agama, mempelajari agama keliru. Ya kan? Kemudian baru bahasa. Coba anak-anak kita, apalagi itu yang sekolah di negeri, sama sekali nol nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau dia sekolahnya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, udah hampir pasti dia nggak ngerti bahasa Inggris. Mungkin 1-2 orang aja yang ngerti karena ada kursus. Nah ini yang harus ditekankan. Baru pelajaran yang lain. Di SMA kan ada penjurusan. Demikian di SMP, kalau perlu ada penjurusan nggak apa-apa. Penjurusan sifatnya yang tidak terlalu ketat seperti yang di SMA. Tetap ada pelajaran-pelajaran dasar, seperti di pendidikan moral Pancasila misalnya. Itu tetap harus ada, karena itu untuk ketatanegaraan kita. Orang harus ngerti bagaimana kita berbangsa dan bernegara, anak kita. Jangan sampai kita tidak mengerti berbangsa dan bernegara. Jadi pointer-pointer itu, minimal itu 3 atau 4. Jadi pelajaran yang pertama, saya ulangi lagi, pertama akhlak, kedua agama, ketiga bahasa, utamanya bahasa Inggris, ya kan? Kemudian yang keempat itu tentang pelajaran tentang berbangsa dan negara. Itu basic dasar yang mesti anak didik kita harus tahu, harus melekat di dalam dada kita. Coba sekarang banyak teman-teman adik-adik kita, bahkan senior-senior kita, bahkan teman-teman kita yang sudah sarjana sampai S3, bahasa Inggris kakak ngerti sama sekali. Ini berbahaya. Berbahaya untuk di negara kita. Jadi, Pak Menteri, mungkin kalau ini didengar, atau Pak Prabowo, itu yang perlu diprioritaskan. Bukan yang tadi, teknologi dan sebagainya. Tahu nggak, kalau Anda terlalu mendewa-dewakan teknologi, itu artinya Anda akan memberikan pekerjaan kepada orang asing. Yang menciptakan teknologi ini kan asing. Kalau Anda menggunakan teknologi asing, artinya teknologi itu laku di negara kita. Sebenarnya kita tidak mengharamkan teknologi, boleh-boleh saja. Tapi jangan ditaruh di depan. Dia hanya pelengkap saja. Pelengkap, tetapi jangan menyampingkan yang penting. Yang tadi itu masalah akhlak, agama, bahasa, itu nomor 1. Baru teknologi, dan teknologi itu pelengkap. Bukan dijadikan priority. Ada smart classroom, ada pembelajaran dengan teknologi, itu hanya pelengkap, itu hanya alat. Bukan ilmu dasar yang harus didalami oleh anak-anak kita. Jadi poin yang perlu ditekankan yang tadi itu, minimal 3-4 poin. Mungkin itu barangkali yang perlu ditekankan, agar anak-anak generasi penerus bangsa kita itu bisa menjadi anak-anak bukan hanya cuma cerdas, tapi juga berakhlak. Tapi juga dia beragama, tetapi juga dia mengerti bagaimana berbangsa dan bernegara. Jadi 3-4 poin ini harus ditekankan. Teknologi jangan dikedepankan, karena teknologi itu sifatnya hanya pelengkap untuk kita belajar. Hanya pelengkap saja. Jadi jangan dijadikan program utama. Saya juga heran, kenapa ini, saya tadinya berharap Mendagmen itu dipimpin oleh seorang Pak Mufti yang notabene punya basic agama yang bagus. Saya pikir agama itu lebih disentuh, tapi ternyata juga tidak. Mungkin itu barangkali masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.